Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pinter semuanya. Di kesempatan live kali ini, saya mau jawab kurang lebih ini 2 pertanyaan yang masuk di DM Instagram ya. Yang pertama pertanyaan terkait dengan ini dulu ya, masalah modal bagi hasil. Terus yang kedua adalah terkait dengan memohon jodoh hanya bersolawat saja, itu bagaimana? Oke, yang pertama saya bacakan dulu pertanyaannya. Panjenengan simak, barangkali mungkin bermanfaat buat panjenengan ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan tambahan di live ini, saya akan kasih waktu lain ya. Assalamualaikum Umi, mau tanya, saya kan lagi punya bisnis angkringan dan kebetulan angkringan tersebut alhamdulillah dikasih modal oleh bos suami saya. Bos yang kasih modal saya yang jalanin, bos yang kasih modal, saya yang jalanin. Nanti untung dibagi 2. Oh, berarti ini akad ini ya, mudharabah akad bagi hasil. Pertanyaan saya, apa saya boleh makan di angkringan yang saya bangun itu tanpa harus izin bos? Apa semuanya harus izin Umi? Soalnya aku takut apa yang saya makan itu haram. Nah gini, kalau angkringan tersebut dimodali bos tapi akadnya adalah pinjam ya kan, ini saya kasih modal 5 juta buat bikin angkringan gitu kan, nanti balikin, jadi ini ceritanya saya utangin kamu modal 5 juta. Kalau seperti itu berarti nanti temponya kapan? Misalnya temponya setahun, kamu balikin deh itu duit 5 juta, berarti jenengan cuma berkewajiban mengembalikan saja duit 5 juta itu karena jenengan dipinjamin gitu. Nah si angkringan itu menjadi haknya panjenengan, mau untung mau rugi haknya jenengan, yang jelas nanti jenengan harus bayarkan ketika jatuh tempo 5 juta modal awal. Jenengan mau makan sendiri, jenengan mau makan sama anak-anak di dalam proses berjalannya usaha tersebut, silakan. Ya, silakan. Itu hal kalau menjadi haknya jenengan. Tapi kemudian kalau di situ tadi disebutkan bahwa itu adalah bagi 2, artinya ini kalau dalam Islam namanya akadnya adalah mudharabah atau akad bagi hasil. Bagi hasil dalam Islam itu ada beberapa unsur ya, 5 unsur setidaknya. Yang pertama ada mudharib, pemilik modal. Yang kedua ada panjenengan ya, al-amil, pengusaha bisnis. Dan yang ketiga ada ucapan ijab dan qabul ya. Nanti ijab qabulnya itu misalnya saya kasih kamu modal ini 5 juta ya kan, nanti bagi hasilnya 50-50, misalnya 50-50, hasilnya aja yang dibagi 50-50, modalnya dikembalikan gitu. Yang ketiga ada modal, yang keempat ada juga pekerjaan, dan yang kelima ada keuntungan. Nah kalau panjenengan akadnya tadi itu bagi hasil ya, selama proses berjalan misalnya panjenengan dikasih modal 5 juta ya kan, nanti perjanjiannya ya, ijab kabulnya itu dalam setahun nanti kita bagi hasil. Ini kan berarti nanti setelah 1 tahun dikeluarkan dulu modalnya 5 juta, hasilnya misalnya katakanlah setahun itu dapat 10 juta. Perjanjiannya gimana di awal? Perjanjiannya di awal misalnya 50-50, ya udah berarti masing-masing dapat 5 juta, 5 juta. Ini di luar modal. Ya, modalnya harus dikeluarkan. Si modal ini harus dikembalikan kepada pemilik modal. Nah, selama proses berjalan itu kalau panjenengan sistemnya bagi hasil ya kan, akadnya bagi hasil, panjenengan nggak boleh makan gitu. Karena apa? Di dalam makanan itu ada hasil yang harus jenengan bagi bersama dengan si pemilik modal. Kecuali panjenengan makannya itu bayar. Panjenengan makan bayar, oh saya habis nih nasi kucingnya tadi 2 bungkus, masing-masing sebungkusnya 3.000 misalnya. Oh berarti jenengan harus bayar tuh 6.000 gitu. Jenengan nggak boleh main makan-makan aja, karena makanan yang jenengan makan itu tadi ada haknya si pemilik modal kalau itu akadnya bagi hasil. Ya, jadi buat yang baru gabung bisa simak nanti, insya Allah saya upload di IGTV. Ada pertanyaan dari sahabat kita terkait dengan beliau dikasih modal sama bos suami beliau untuk buka angkringan, tapi akadnya adalah akad bagi hasil ya. Beliau takut kalau sampai beliau pada saat proses nungguin angkringan lapar terus makan makanan haram. Betul sekali. Nanti simak aja di IGTV, insya Allah juga akan saya upload di YouTube. Yang kedua nih, pertanyaan penting biasanya buat para akhwat ya, para ikhwan yang masih belum bersuami. Kak, coba tanyain Umi. Kak, kalau kita hanya berdoa dan bersolawat aja tanpa usaha, kayak contoh, aku ya Kak, aku minta seseorang buat jadi jodohku, mantan.
Tapi aku nggak komunikasi dengan dia. Aku nggak ngamalin, aku nggak ngapa-ngapain, aku hanya berdoa terus, minta sama Allah. Apakah itu sama aja bohong, kayak percuma atau sia-sia tanpa usaha atau tanpa usaha nyata? Ini bicaranya adalah sudah mantan, ya kan? Saya ceritakan dulu banyak sekali testimoni yang di blog mantannya, ada bahkan yang setahun lebih di blog udah nggak komunikasi sama sekali. Beliau amalkan terus AMH, amalan melembutkan hati, ada di video saya, ketik saja amalan melembutkan hati part 2, nanti muncul tutorialnya. Beliau mengamalkan itu secara istiqomah, ya kan? Tiba-tiba si mantan ini datang. Kalau itu mantan, berarti kan pernah komunikasi, pernah ada jalan cerita, pernah misalnya berkomunikasi atau berhubungan selama sekian lama. Nah, sekian lama itu kan pasti ada aja orang yang dikenal. Nah, bisa jadi nanti Allah menggerakkan hatinya melalui orang-orang yang dikenal. Oke, katakanlah udah lost contact, nomornya udah pada ganti. Tapi mungkin yang namanya kalau Allah sudah gerakkan hati seseorang, misalnya si mantan itu digerakkan, dilembutkan hatinya untuk mencari panjenengan, nanti ada aja upayanya si mantan itu untuk nyari jenengan, entah datang ke rumah, entah datang ke kosan, entah nanya teman-teman kuliah jenengan, entah namanya orang-orang yang kenal sama jenengan, itu ada jalan. Jadi jenengan berdoa, ya kan? Tapi jenengan sebagai manusia tuh saya sudah mentok, saya sudah nggak tahu mau ngapain, orangnya di mana aja saya sudah nggak tahu, gitu kan? Tapi saya masih memohon kepada Allah supaya Allah berikan jalan kepada saya. Mungkin jalannya mungkin ikhtiarnya yang berjalan keliling nyari bukan jenengan karena jenengan sudah mentok, tapi yang sananya yang digerakkan hatinya untuk mencari jenengan. Banyak-banyak seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Umi? Saya itu cuma sholawat aja, saya nggak tahu target saya siapa, jodoh saya siapa. Tapi saya sholawat aja, tapi saya nggak ngapa-ngapain, saya duduk aja di dalam rumah. Saya nggak berupaya apapun gitu kan. Nah, gak usah khawatir ya. Kalau panjenengan sudah doanya kenceng, terus ikhtiarnya panjenengan saya mentok Umi, saya itu dilarang sama orang tua aku untuk keluar rumah, gak perlu khawatir juga, ya kan? Saya kasih satu contoh, ini contoh nyata dalam kehidupan di sekitar saya. Saya di Semarang itu, saya kos karena saya merantau lah katakannya ya. Saya jihad di Semarang ya, saya bekerja di Semarang ya kan. Saya orang Rembang aslinya. Nah, di sini itu ada penjaga kos dulu ya, 3 tahun lalu lah. Sekarang udah berganti penjaga kosnya. Namanya tuh Mbak Santi. Ya, Mbak Santi ini dari mulai dulu beliau sempat jadi TKW di Malaysia kalau nggak salah. Keluar dari sana, beliau langsung kerja di kos ini, jaga kos ini. Selama jaga kos, beliau tuh nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar sama sekali dari pekarangan ini, kecuali peralatan sabun mandi, alat pelnya habis, baru beliau pergi ke Swalayan ada, itu pun nggak jauh-jauh juga dari sini ya. Biasanya kalau keluar pun sama kami, penghuni kosnya, yang perempuan-perempuan ini. Nah beliau itu sampai di usia beliau kemarin terakhir 26 tahun, beliau sama sekali nggak pernah keluar. Nggak pernah ada komunikasi juga dengan cowok-cowok di luaran sana gitu kan. Tapi saya lihat beliau bagus sholatnya, ya kan. Setiap sore saya dengar beliau mengaji, ya baca Al-Quran. Kalau sholawat saya nggak tahu beliau bersolawat apa enggak. Yang jelas doa beliau kencang. Saya sempat mikir sebagai manusia, akal saya terbatas, saya mikir gini, Mbak Santi di usia segitu nggak pernah keluar rumah. Bagaimana caranya Allah kasih jodoh? Nanti kalau jadi perawan tua gimana? Khodarullah ya, karena Allah melihat ya hambanya bernama Santi ini, ibadahnya rajin, akhlaknya pun baik ya. Beliau baik, beliau komunikasinya dengan kami semua baik, dengan tetangga-tetangganya di Temanggung sana baik. Khodarullah, Allah gerakkan seorang laki-laki soleh datang ya nyari jodoh. Tantenya si laki-laki soleh ini kenal sama tantenya Mbak Santi. Dua-duanya saling ngobrol. Ngobrol, beliau bilang, saya punya ponakan laki soleh, pengen nyari jodoh. Nah si tantenya ini juga bilang, saya punya ponakan perempuan soleha. Bagaimana kalau kita jodohkan saja, barangkali berjodoh. Khodarullah datang si laki-laki ke rumah orang tuanya Mbak Santi, tanpa bertemu si Mbak Santi, nggak tahu si Mbak Santinya seperti apa. Tapi percaya, dan Mbak Santi ketika ditelepon sama ibundanya, dikatakan ini ada laki-laki soleh mau sama kamu mau nggak? Mbak Santinya langsung mengiyakan, mau. Kalau ibunya sudah katakan baik, pasti baik. Nah di situ saya mau sampaikan kepada panjenengan perlu pikiran, apakah saya perlu harus pamer-pamer diri di sosial media? Apakah saya perlu harus selalu berupaya untuk dekat-dekat sama cowok? Tidak harus seperti itu.
Kalau panjenengan sudah berupaya berdoa maksimal, bersolawat dengan istiqomah, ya, panjenengan bermunajat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan panjenengan upayanya itu tadi dengan berdoa. Doa dan ikhtiar kan nggak bisa dipisahkan, ya kan? Ikhtiar panjenengan adalah panjenengan berkomunikasilah, menjagalah hubungan baik dengan siapa aja, ya kan? Itu juga bentuk upaya panjenengan untuk bisa mendapatkan jodoh. Karena jodoh itu juga bisa jadi rekomendasi, ya, wasilahnya, ya, dipilih Allah rekomendasi dari orang lain. Nanti ada yang nyari jodoh bertanya, bagaimana itu fulana binti fulan? Baikkah dia? Nanti orang-orang yang mengenal panjenengan ini, beliau akan sampaikan, oh dia soleha, oh dia rajin ibadah, oh dia sama orang tua patuh, oh dia nggak macem-macem, oh dia lulusan terbaik dari universitas apa misalnya, seperti itu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, karena tadi itu konteksnya adalah mantan, kalau mantan nggak perlu khawatir, karena jenengan sudah kenal. Nah, yang tidak kenal sama sekali ini, insya Allah, Allah akan tetap gerakkan hati hambanya yang soleh buat panjenengan. Begitu sebaliknya, hambanya yang soleha kepada panjenengan. Nanti tiba-tiba jenengan lagi duduk di mana, ada tetangga yang datang. Mau nggak kamu saya kenalin ini? Bisa jadi seperti itu. Dan banyak-banyak seperti kemarin testimoninya Mbak Dewi Fauziah, ya, sahabat UCR. Beliau juga selalu minta kepada Allah, pertemukan jodoh tanpa proses pacaran. Khodarullah 1 bulan begitu cepat singkat, langsung bertemu. Sama juga dengan Mbak Indah, dulu UCR 3, belum lama beliau melahirkan, itu juga sama, tanpa proses pacaran, datang langsung melamar dan cocok, udah nikah sampai sekarang, udah punya baby. Gitu, ya. Terkait jodoh itu tadi jawabannya. Yang baru join silakan ditonton nanti IGTV-nya, insya Allah saya akan upload. Oke, 2 pertanyaan saja. Sekarang kita bahas pertanyaan yang sudah masuk melalui live IG di pagi hari ini, ya. Jangan lupa yang mau samaan mukenanya seperti saya, silakan hubungi Mbak Fitri yang ada di caption postingan mukena ini sebelumnya. Ini namanya mukena Itali, ada yang Elux, ya. Gak lama saya akan dikirimin yang Elux juga. Nanti yang Elux kalau udah datang saya pakai lagi buat live IG, ya. Waalaikumsalam Mbak Nia. Waalaikumsalam Mbak Ainur. Waalaikumsalam Mbak Wanti. Semoga hutang panjenengan segera lunas tuntas, ya. Waalaikumsalam Mbak Zevia. Oke, ada pertanyaan apa? Kalau enggak nanti saya lanjut. Ada pertanyaan satu lagi saya mau bahas. Bagus nih. Alio, saya suka salah baca namanya dengan Alio Pradi. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, saya nasihati panjenengan, jangan lagi menuliskan Assalamualaikum dengan disingkat ASS. Karena ASS itu di satu negara artinya buruk banget. Kalau mau singkat, jangan malas, jangan pelit. Assalamualaikum, ketik biasa. WRWB-nya warahmatullahi wabarakatuh, jenengan mau ketik WRWB silahkan. Tapi Assalamualaikumnya jangan diketik ASS, ya. Itu artinya buruk banget, ya. Ustadz Adi Hidayat juga mengajarkan dalam satu tausiahnya, pernah beliau sampaikan, kalau mau menyingkat salam, singkatlah dengan yang ada maknanya. Kenapa? Karena salam itu ada artinya, mendoakan orang yang diberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya orang tersebut diberikan keselamatan, keberkahan oleh Allah. Jadi jangan disingkat seperti ini, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Umi, saya memakai susu. Umi, apakah amal ibadah aku diterima sama Allah, Umi? Tolong doakan saya, Umi. Hutang 15 juta per bulan lunas. Semoga dimudahkan Allah, ya. Memakai susu, ya kan? Memakai susu berarti jenengan sedang berkolaborasi dengan jin, ya, dengan makhluknya Allah yang lain. Orang yang memakai susu itu umumnya dia percaya bahwa si susu itu, kekuatan susu itu dia akan memancarkan mungkin aura kecantikan, mungkin aura penglarisan, mungkin apa segala macam. Itu termasuk bagian dari syirik, musyrik, ya kan? Selagi panjenengan tidak mohon ampun kepada Allah, panjenengan tidak akan pernah diampuni. Itu dosa besar nomor 1, ya. Syirik, musyrik itu kadang orang taunya cuma nyembah-nyembah berhala gitu, ya. Bahkan jenengan datang ke peramal mempercayai, dilihat garis tangan jenengan, ya kan,
terus jenengan percaya atau jenengan bahkan baca zodiak sekalipun, itu sudah termasuk bagian dari syirik, bagian dari musyrik. Nah, si susu tadi itu karena jenengan mempercaya, ya namanya orang mau pasang susu itu kan dia percaya bahwa si susu itu akan memberikan daya pikat tersendiri. Nah, itu adalah bagian dari dosa syirik musyrik. Nah, siapa saja yang datang kepada peramal dan dia mempercayai ramalannya, ibadahnya selama 40 hari tidak diterima. Ya kan? Itu bukan 40 hari ke depan, tapi 40 hari ke belakang yang lalu. Jangan sampai jangan berpikir 40 hari nggak diterima berarti saya udah nggak usah ibadah aja. Ya, nggak usah ibadah daripada nggak diterima. Bukan, tapi ibadah jenengan yang 40 hari ke belakang itu nggak diterima. Adelia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Umi semoga calon suami saya yang salah paham dengan saya dilembutkan hatinya, amalkan AMH dan mau melanjutkan acara rencana nikah. Amalkan AMH. Secara istiqomah, jangan mudah bosan ketika mengamalkan. Baru mengamalkan sebulan udah bosan karena ngerasa belum ada hasil. Bisa jadi hasilnya dikonversi ke yang lain. Istiqomahkan aja itu. Mbak Surati Laras, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengamalkan amalan penglaris dagangan, tapi sebelum sholat subuh, tapi sesudah sholat tahajud gimana Umi? Karena biasanya habis subuh saya langsung masak Umi. Boleh, silahkan. Sebetulnya gini, kalau panjenengan habis sholat subuh masak ya biasanya itu panjenengan berdoanya dulu yang surah Al-Fatihah, ya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, baca di atas jadah. Nanti sholawat Jibrilnya panjenengan amalkan sambil masak itu nggak ada masalah. Selagi panjenengan nggak masuk ke toilet. Tapi habis tahajud juga nggak apa-apa, silahkan. Habis duha juga boleh, silakan, bisa. Waalaikumsalam, Mbak Mapi. Waalaikumsalam, Kedai Mirfa. Semoga yang punya hutang dilunaskan hutangnya ya. Zevia, Umi saya mau tanya bunyi sholawat tibil kulub ada di feed Instagram. Jenengan gak scroll-scroll ke bawah. Sholawat pohon uang atau sholawat sajarotun nukut. Oh, ada juga tuh sholawat Nabi, ada yang saya posting gak ya? Sholawat Jibril beda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya jenengan tuh nonton channel YouTube saya, cari-cari tuh, scroll-scroll. Sholawat sajaratun nukut atau sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh. Alio Pradi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, nah ini bagus nih, Assalamualaikumnya seperti itu. Umi, bagaimana cara menghilangkan susu itu? Umi, apakah dengan saya minta ampun, sholat taubat, saya diampuni Allah? Pertama, memang jenengan harus sholat taubat dulu, mohon ampun kepada Allah, karena itu sudah melakukan dosa syirik, dosa besar menyekutukan Allah. Jenengan percaya nih, misal kata nih, jenengan tiba-tiba ada kasih, nih, saya kasih batu nih, saya kasih batu Ali, ya. Ini batu ini nanti kalau kamu pakai atau batu akik lah ya. Biasanya pada suka. Misalnya kamu pakai ini nanti laris daganganmu. Kok jenengan percaya? Itu udah musyrik, udah menyekutukan Allah karena menganggap bahwa ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah, yaitu di batu ini. Itu udah musyrik, ya. Jadi harus mohon ampun, sholat taubat. Taubatan nasuha. Mohon ampun sungguh-sungguh. Sholat taubat bagaimana tata caranya ada di video saya. Cari ya. Cari sholat taubat. Ada di video saya. Lalu bagaimana cara menghilangkan susu itu Umi? Ruqyah mandiri. Jenengan lakukan ruqyah, ya. Jenengan lakukan ruqyah gitu kan, sama ulama juga bisa. Jenengan ruqyah sendiri juga bisa ya. Yang mau ruqyah sendiri itu bisa dilakukan. Dibantu ulama juga bisa, ruqyah sendiri juga bisa. Ya, belum ada lagi pertanyaan. Oke, pasti nanti akan bertanya lagi. Umi, bagaimana caranya saya meruqyah diri sendiri gitu kan? Itu kan berarti ada kekuatan dari makhluk lain, ya kan? Dari makhluk gitu kan? Ya, jin itu kan makhluknya Allah. Allah itu adalah Roh pencipta. Oke. Jadi, panjenengan ruqyah, lakukan ruqyah mandiri.
dengan mandi, dengan minum airnya bisa. Kalau panjenengan misalnya dengan minum, panjenengan bisa baca surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 1 kali, surah An-Nas 1 kali, surah Al-Falaq 1 kali. Ya. Terus kemudian surah Al-Baqarah, ya kan? Ayat 1 sampai 5 1 kali, ayat kursi 1 kali, ya. Surah Al-Baqarah ayat terakhir 1 kali. Lalu kemudian panjenengan tiupkan ke dalam air segelas tadi, minum. Lakukan 2 kali sehari, pagi sore. Dengan dipakai mandi bisa nggak, Umi? Bisa. Jangan ambil air seember, ya kan, yang nggak diobok-obok, yang bersih, yang suci, ya kan. Yang tadi dibaca, terus tiupkan ke dalam air tersebut, tapi bacanya pas di luar kamar mandi. Terus bawa tuh kamar mandi tuh, ya kan, nggak mungkin mandinya di luar kamar mandi kan. Bawa mandi tuh, terus pakai siram. Habiskan, tapi jangan dipakai cebok gitu. Itu tadi untuk ruqyah mandiri. Alhamdulillah, ya kan, kelihatannya itu amalan itu ringan gitu. Tapi alhamdulillah yang di bawah pengaruh-pengaruh sihir pakai amalan tersebut, insya Allah pengaruh-pengaruh sihirnya nanti keluar. Susu itu juga termasuk. Lakukan rutin sampai itu keluar gitu, sampai itu keluar. Yang tahu keluar enggaknya kan nanti jenengan yang ngerasain. Adelia, baik Umi, sekarang saya sedang amalkan AMH, doakan istiqomah terus. Umi, saya pernah mendengar sholawat nariyah, bagus untuk hajat. Apakah sama dengan sholawat munjiat? Beda. Sholawat nariyah dengan sholawat munjiat itu beda. Munjiat lafadznya aja udah beda sama nariyah. Waalaikumsalam Mbak Ristiani. Oke, belum ada pertanyaan, saya masih punya waktu. Ada kemarin banyak DM Instagram yang masuk. Beliau bertanya, Umi, sholawat apa untuk kita kalau sedang dizolimi? Saya itu punya mantan katanya waktu itu. Ini akhi dari Malaysia kalau nggak salah. Dia yang salah tapi dia yang menzolimi saya. Apa sholawatnya? Sholawatnya adalah sholawat Ashkil. Ada di feed Instagram, ada juga di channel YouTube saya. Ya, Ashkil. Ketiknya ASYGHIL. Ashkil ya, atau juga terkenal dengan nama sholawat zolimin. Panjenengan amalkan saja terus itu, amalkan terus. Insya Allah nanti orang yang zolim, ya kan, dia akan melupakan jenengan dan dia akan sibuk dengan orang-orang zolim lainnya. Atau kalau enggak, kalau orang tersebut masih bisa diberikan hidayah oleh Allah, justru orang tersebut nanti akan hatinya lembut kepada panjenengan. Insya Allah justru berbalik sayang sama panjenengan. Sebetulnya saya mau menceritakan ini di video lain karena ini nanti ceritanya akan saya upload ke salah satu ke YouTube saya. Jadi saya mau di part sholawat Ashkil ini saya kupas tuntas sekaligus saya kasih contoh. Contohnya tentunya saya pribadi yang sudah mengamalkannya. Ya, saya bahas nanti lebih lanjut di yang lain aja. Oke. Elisa Bun, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendoakan orang yang kita suka tapi beda agama supaya dia dapat hidayah, apakah kira-kira sampai ya Bun? Insya Allah sampai. Kita memang dilarang mendoakan orang, mohon maaf, ya saya harus sebut ini, memang bahasanya seperti itu dalam Al-Quran, orang kafir, ya kan? Non-muslim, kita dilarang mendoakan, tapi kita boleh mendoakan satu hal. Apa itu? Doakan supaya dapat hidayah. Doakan supaya dapat hidayah. Panjenengan mau minta doa misalnya ampuni dia ya Rob, ampuni dia, nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ya ketika memohonkan ampunan untuk ya paman beliau, ya kan, Abu Thalib, itu nggak bisa karena sampai akhir hayatnya si paman beliau ini yang sebetulnya paman beliau ini sangat mensupport, ya kan, sangat mensupport syiar Islam dari awal, ya kan. Tetapi walaupun sebagaimana perjuangannya karena sampai akhir hayatnya tidak mau mengucap la ilaha illallah. Nah, itu tidak bisa. Yang bisa adalah meminta supaya diberikan hidayah. Tapi rupanya sampai dengan akhir hayat paman beliau ini tidak diberikan hidayah Islam sehingga wafat dalam keadaan kafir. Yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Rasulullah pun tahu batasannya. Beliau tidak mendoakan paman beliau supaya diberikan ampunan. Gitu. Hanya karena dilihat perjuangannya membela Islam walaupun tidak mempercayai itu tadi la ilaha illallah, diringankan siksanya nanti di akhirat.
diringankan. Ringannya saja itu ya, seringan-ringannya siksa itu nanti paman beliau Abu Thalib itu diberikan sendal, ya, sendal dari api neraka yang kalau dipakai kan di kaki mendidih isi otak kita, ini mendidih. Itu udah ringan, siksa yang ringan itu. Jadi boleh mendoakan supaya dapat hidayah. Yang suka-suka sama non-muslim, ya hati-hati, jangan sampai kita goyah iman terus kita ikut agama mereka. Panjenengan justru yang harus doakan beliau-beliau supaya masuk ke dalam Islam. Laise, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan saya agar segera mendapat jodoh. Saya insya Allah selalu baca sholawat. Alhamdulillah, bagus. Insya Allah saya melakukan ikhtiar semampu saya. Betul. Kita ini manusia ini terbatas. Kita punya langkah kaki terbatas, ya kan? Kita ngelangkah kaki berapa kilo aja udah capek kan? Ya, pandangan mata kita terbatas. Mungkin yang kita lihat cuma si fulan, tapi ternyata di luaran sana ada jodoh kita yang terbaik buat kita. Ya, dengan kemampuan kita yang terbatas, ikhtiar kita itu kita lakukan maksimal. Ya kan? Nggak perlu juga tiktokan, joget-jogetan, nggak perlu. Jangan sampai berpikir bahwa oh saya harus dapat jodoh, saya mesti tuh ngikutin itu tuh yang di tiktok tuh, yang umbar-umbar aurat, yang joget-joget, jangan. Jangan. Kalau jangan punya tiktok, pakailah, pergunakan dengan baik untuk syiar, ya, untuk menebarkan kebaikan, silakan. Tapi jangan sampai berpikir saya belum punya jodoh, apa perlu saya mesti buka-buka aurat supaya dapat jodoh, nggak perlu seperti itu. Itu tadi saran saya, nasihat saya. Jagalah hubungan baik dengan siapapun, berbuat baik dengan siapapun, dengan sendirinya nanti jodoh panjenengan akan datang. Jodoh itu cerminan diri. Kalau kita memperbaiki diri terus-menerus di jalan Allah, insya Allah, Allah juga akan datangkan jodoh yang baik, ya, yang sesuai dengan diri kita. Gak usah bingung, saya bingung. Bingung itu datangnya dari setan. Bingung itu membuka pintu setan. Saya sudah bingung, Umi saya harus apa? Kenapa harus bingung? Toh jenengan dari rahimnya mamahnya jenengan, dari rahimnya ibunda jenengan, ya kan? Ditiupkan ruhnya jenengan, di situ sudah dicatat siapa jodoh jenengan gitu. Apa yang jenengan harus pusingkan? Pusing, bingung itu membuka pintunya setan masuk. Yusnia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi saya mau tanya, sholawat untuk menyembuhkan psikosomatis, kecemasan berlebih, trauma. Terima kasih. Tibil kulub. Cemas berlebih, trauma, bingung, stres, itu membuka pintu setan. Setan masuk, dibisikan terus. Kamu jodohmu nggak datang-datang, kamu sampai tua, kamu jadi perawan tua, kamu jadi bujang lapuk, kamu jadi ini, kamu jadi bahan gunjingan, kamu nanti ini, kamu nanti itu. Itu semua setan. Jadi harus ditepis terus, sholawatnya kencangin terus. Semakin panjenengan sholawat meniatkan untuk duniawi, semakin jauh dunianya. Makanya kalau bersolawat itu, udah niatnya satu, mengharap ridho Allah. Kenapa sih saya bersolawat? Supaya Allah ridho. Kenapa bisa Allah ridho? Karena Allah perintahkan kita bersolawat. Kita diperintahin solawat kok, makanya kita solawat. Sekalipun misalnya Allah perintahkan kita nyemplung sumur, ya kita nyemplung sumur. Kalau Allah yang perintahkan. Tapi Allah nggak pernah perintahkan yang baik, yang buruk-buruk. Allah hanya perintahkan yang baik-baik. Kita diperintahkan bersolawat. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Kepadanya siapa? Nabi Muhammad. Makanya kita bersolawat. Kalau kita mematuhi perintahnya, berarti kita akan mendapatkan ridhonya. Udah, saya bersolawat ini karena memang saya diperintahkan Allah untuk bersolawat kepadanya. Tupi Jateng. Ini sahabat UCR. Saya lupa nama panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi bisa dijelaskan tentang sholawat tibil kulub yang dibacakan ke minuman, yang diminumkan ke anak. Itu bisa agar anak kita lancar bicara? Insya Allah bisa. Insya Allah. Dulu ada seorang temen sama saya gini. Mbak, anakku tuh yang kecil ini makannya susah banget gitu. Susah banget. Ya sama, putra saya juga sama. Susah banget makan. Dibacakan sholawat tibil kulub. Ya, Al-Fatihah dulu baca. Terus panjenengan dibacakan sholawat tibil kulub. Ya kan? 7 kali, paling bagus 7 kali. Terus panjenengan tiupkan ke air segelas. Ya, bukan air panas. Air putih biasa. Bukan es teh. Ya, bukan es teh. Ya kan? Bukan susu. Air putih. Panjenengan nanti air putihnya itu, kalau anakku tuh nggak suka minum air putih kayak Su ya. Misalnya kayak Su ini nggak suka minum air putih. Karena katanya itu nggak ada rasanya. Minumnya udah, air putih itu buat campuran susu, buat campuran apa gitu. Bisa. Tibil kulub itu kan penyembuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tutut, Umi mohon doanya semoga lolos CPNS. Saat tes sebaiknya baca apa Umi agar tidak grogi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Oke. Alhamdulillah Mbak Dian bukunya sudah sampai. Transfernya baru beberapa hari kemarin ya. Mbak Nurul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera dapat jodoh. Diamalkan sholawatnya. Yang mohon-mohon jodoh itu buka aja di video saya. Ada doanya, selain sholawat tuh ada doanya. Judul videonya itu sholawatin jodoh. Jodohnya datang sendiri, gitu ya. Makasih Mbak Elisa, sehat selalu, panjenengan juga. Sorry, semua sholawat tuh bagus. Sorry ya, saya tuh kalau kolesterolnya naik dikit, sininya agak tegang gitu. Berarti kalau untuk hajat lebih bagus sholawat munjiat ya Umi. Umi saya mulai mengamalkan AMH setiap sholat subuh. Tapi tidak habis 100 kali sekali duduk. Saya sambung bacanya sekalian beraktivitas. Boleh. Panjenengan baca sholawat munjiat AMH 100 kali. Tapi perhatikan waktunya. Karena itu sehari gitu kan. Amalan itu tuh untuk sehari. Kalau sampai melebihi hari tersebut, itu berarti misalnya udah melebihi hari tersebut baru 99. Berarti nggak sampai 100 dong. Jadi diperhatikan, sudah ada saya sampaikan bagaimana perhitungan hari dalam umat Islam. Hari dalam umat Islam itu dihitung sehari. Kalau kita ini kan hitungan nasional itu kan dihitung sehari dari jam 00.01 udah masuk hari baru. Kalau Islam itu setelah maghrib hari baru. Jadi setelah maghrib hari ini sampai sebelum maghrib esok hari itu 1 hari. Dibaca, dibagi-bagi, nggak 1 kali duduk boleh nggak apa-apa. Terima kasih nasihatnya, sama-sama. Di satu sisi saya sudah tenang, di satu sisi saya takut kalau saya jauh dari Allah. Tapi saya kencengin sholawat terus insya Allah. Panjenengan kencengin sholawat itu bagian dari mengingat Allah. Karena apa? Kita ingat, oh kenapa sih saya bersolawat? Oh karena ada perintahnya Allah dalam surah Al-Ahzab, ya kan? Bahwa saya diperintahkan agar bersolawat kepada Rasulullah. Dengan panjenengan bersolawat kepada Rasulullah, panjenengan mengingat Allah. Sambungannya Umi di kantor setiap pagi ada zikir dan membaca Al-Fatihah lagi di kegiatan tersebut. Ya bagus dong. Bagus. Panjenengan ikuti di kantor hidangan itu bagus. Ya kan, daripada kantor saya. Kantor saya itu ya mohon maaf mayoritasnya non muslim. Saya ini minoritas di kantor saya. Ya, kebanyakan China. Ada yang sebagian China juga yang agak rasis juga ada. Ya. Jadi di tempat saya itu muslim itu minoritas. Panjenengan kerja di kantor yang di pagi hari ada zikir, ada baca Al-Fatihah, bagus banget itu kantornya. Jadi harus bertahan kerja di tempat seperti itu. Saya juga punya cita-cita suatu saat saya punya usaha, saya pengen rekrut karyawan yang dimana saya wajibkan harus bisa baca Al-Quran, minimal hafal berapa ayat. Kalau pagi diadakan zikir itu saya pengen kayak gitu, saya punya cita-cita itu. Nggak apa-apa, jenengan berarti oke, terjeda, pagi hari terjeda zikir itu nggak apa-apa, nanti lanjut lagi sholawat munjiatnya. Apakah boleh Umi? Karena tadi saya membuka AMH dengan Al-Fatihah karena belum habis membaca sholawatnya, kita baca Al-Fatihah lagi. Ya nggak apa-apa, itu beda cerita. Di kantor ada zikir, di AMH ada, di kantor ada Al-Fatihah, di AMH ada Al-Fatihah, bedakan. Misalnya panjenengan habis sholat subuh, Al-Fatihah untuk AMH, silakan amalkan. Terus nanti munjiat, sholat munjiat, baca, baru dapat 50, udah sampai kantor. Terus kemudian di kantor baca lagi Al-Fatihah, kecampur dong Umi, enggak, beda cerita. Itu beda riadoh. Yang ini untuk kantornya, yang ini untuk AMH. Manakah yang benar Umi dibaca keseluruhan sebanyak 41 kali? Atau seperti yang di atas Umi? Apa ini maksudnya? Waalaikumsalam. Wilong Tea. Waalaikumsalam, Mbak Aisyah. Aisyah ya, saya kok kadang suka salah baca tuh Aisyah Pak Asyah. Mbak Tutut, terima kasih Umi. Entah kenapa pas galau Umi share video yang sesuai dengan apa yang saya rasakan. Jangan galau, galau itu penyakit dari setan. Galau, cemas, was-was, sedih, trauma, bingung, stres, itu setan. Setan yang bekerja, tepis dengan sholawat, tepis dengan istighfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Umi, ada sepasang suami istri beda agama, yang laki-laki muslim, yang perempuan Nasrani. Setiap perempuan ke gereja bawa makanan banyak Umi, tapi dimakan satu rumah. Gimana itu Umi?
makanan dari sumber-sumber haram, ya kan, makanan dari itu makanannya dia makanan apa dulu, makanan yang sudah didoa-doain mereka kah, ya kan, itu jangan dimakan gitu kan. Atau makanan-makanan yang itu hasilnya riba, karena non muslim itu kan dia nggak pikirkan halal haram, nggak pikirkan riba, jangan dimakan gitu, jangan dimakan. Kita masukkan sesuatu ke dalam mulut kita, mengalir ya, menjadi darah, menjadi daging, hati-hati, perhatikan sumbernya. Sumbernya ini haram kah? Sumbernya halal kah? Dulu pernah ada yang bertanya, Umi, saya tuh punya teman, dia PSK, ya mohon maaf. Dia PSK, profesinya cuma satu, PSK aja itu. Kalau dia datang ke rumah itu bawa makanan. Nah, jenengan sudah tahu itu sumbernya cuma satu. Kalau yakin sumbernya cuma satu dari hasil dia menjual diri, jangan makan. Jenengan terima untuk menghargai dia, taruh aja, simpan. Habis itu nanti terserah, jenengan mau apa, tapi jangan dimakan. Beda cerita, ada lagi pertanyaan. Ini selalu pertanyaan nih. Umi, saya itu punya usaha jahit. Usaha jahit kan halal. Ada datang PSK, jahit di tempat saya. Haram nggak Umi? Karena duitnya dia kan dari hasil PSK-nya dia gitu kan. Yang jenengan jual adalah, urusan jenengan adalah jenengan menjual jasa halal. Jasa menjahit baju. Itu yang dibayar. Perkara dia dapatnya duit dari mana itu urusan dia. Tapi yang dibayarkan ke jenengan, karena jenengan usahanya halal, ya halal. Beda cerita ya, tadi beda ya. Yang satu jualan jasa jahit, yang satu dikasih gratis-gratis. Gak dikasih ngapa-ngapain dari hasil dia menjual diri gitu. Itu harus diperhatiin, karena kalau sampai jenengan makan makanan haram, masuk ke dalam darah, mengalir dalam tubuh jenengan, menjadi penghambat doa jenengan ijabah. Masuk ke dalam telinga, menyumbat, menjadikan sumbatan sehingga telinganya tidak mampu mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Masuk ke dalam mata, menyumbat sehingga matanya itu tidak bisa dipakai memandang yang baik-baik, yang buruk-buruk aja. Ya, masuk ke dalam darah sampai ke kaki, kakinya dipakai berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat maksiat, dipakai melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu bahaya. Makanya jangan kasih makan anak cucu jenengan. Dulu pernah ada yang masuk UCR dan berdebat, nantangin. Katanya kalau nggak ngambil riba nggak bisa kasih makan ciki-ciki anak saya dong. Nah itu dia, jenengan belikan ciki-ciki untuk anak jenengan dari uang riba, jenengan sedang menjejalkan ya ke dalam mulut anak jenengan yang kecil-kecil itu api neraka. Ini beneran, bukan saya yang bicara, ya kan? Ini Rasulullah yang bersabda. Masuk dalam tubuh, ya mengalir dalam darah, ya kan, menjadi daging, itu tempatnya api neraka nanti. Jadi mesti hati-hati makanan diperhatikan. Amin, yang belum kerja segera dapat kerjaan. Saya pikir nggak ada yang join jam segini, makanya saya mau singkat aja sebetulnya tadi itu ya. Ternyata banyak yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amira, semoga sehat selalu dan mudahkan segala urusan Umi. Semoga kita semuanya istiqomah. Ya, saya Solikatun. Mbak Solikatun. Hampir 2 tahun udah gabung di grup beliau, ya kan? Sudah mengamalkan, panjenengan kalau nggak salah pernah mengamalkan ruqyah. Jenengan yang mengamalkan ruqyah nggak sih untuk toko jenengan, yang toko buku itu jenengan bukan sih? Saya kok lupa. Dulu tuh ada sahabat UCR, toko bukunya itu ditutup sama makhluk besar hitam. Di ruqyah mandiri, alhamdulillah tokonya laris. Yang makan termasuk suaminya. Ya suaminya termasuk berdosa. Ngapain dia makan makanan dari sumber yang nggak jelas itu tadi? Gitu. Istrinya tidak mau masuk Islam. Sepanjang hubungan beliau sebagai suami istri itu haram. Karena tidak ada ijab qabul secara Islam. Ya kan? Ya kalau itu orang lain jenengan bisa nasihati. Yang penting itu bukan jenengan gitu aja ya. Grupnya sudah tertutup, sudah penuh. Umi, saya belum terbiasa sholawat sambil mengendarai motor. Biasanya saya naik ojol, bisa 1000 bahkan lebih sholawat. Tapi semenjak saya bawa motor sendiri, saya hanya bisa fokus sholawat naria aja. Saya tuh kalau bawa motor, saya sholawat saya nggak hitung. Saya tetap sholawat. Nggak mau naik motor kosong-kosong. Karena saya tuh pernah ngobrol sama seorang ibu penjual pecel lele ya. Saya suka makan pecel lele tuh. Lauk kesukaan saya tuh lele. Beliau ngobrol-ngobrol sharing. Saya suka kalau sama siapa aja suka ngobrol. Beliau bilang, iya mbak, sholawat itu kalau kita pergi bepergian, sholawat itu seperti ngebuka jalan, ya, yang bahaya-bahaya disingkirin. Betul itu. Makanya kalau naik motor itu sholawatan terus.
Ini aja masih bertanya, pertanyaan basi ditanyain terus nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, AMH bagusnya dibaca kapan? Umi udah berkali-kali nggak pernah nonton ini, nggak pernah ikut ini nih kayaknya nih. Setelah sholat fardu, sholat sunnah silakan. Dalam safar, setelah azan, ya, setelah hujan, ya, dalam keadaan hujan boleh cari waktu mustajab. Setelah sholatnya apa Umi? Wajib sunnah boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa lihat siaran langsung Umi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novianti. Umi, apakah kalau jualan hasil keuntungan melebihi modal itu termasuk riba? Tidak. Dalam Islam, ya kan, riba itu, bunga itu memang dilarang. Tetapi mengambil keuntungan diperbolehkan. Adakah batasannya? Nggak ada. Terserah jenengan mau ambil keuntungan berapa aja, asal pembeli jenengan mau, ya nggak apa-apa. Tapi pedagangnya bagus, dicontohkan Rasulullah. Rasulullah kalau dagang kan, ini saya jual 100, dari pokoknya dari harganya saya 50.000, saya ngambil keuntungan 50, mau nggak, ridho nggak, kalau ridho bayar, kalau nggak ridho silakan dinego, itu kan Rasulullah. Tapi jenengan kok bisa jual misalnya, ini kaca, ambil kaca 50 rupiah, jenengan bisa jual 150, berarti kan keuntungannya 2 kali lipat dari modal. Kok tetapi si pembelinya ikhlas ridho membeli kaca itu, ya nggak apa-apa, boleh. Bukan riba. Sama-sama, Mbak Adelia. Ada, nanti insya Allah di IGTV ya. Ini rencana saya mau upload di YouTube juga nih. Oh iya, betul. Ya kan bener kan? Mbak Solikatun. Nggih Bu, leres saya yang mengamalkan ruqyah di toko baju. Oh iya, betul. Yang makanya yang usahanya ditutup-tutup itu ruqyah aja ya. Ruqyahnya seperti apa tadi itu ada tuh, udah saya sampaikan di awal. Nanti ditonton lagi aja ya. Oke, akhirnya udah stop pertanyaannya. Saya akhiri dulu supaya nggak panjang-panjang. 7:30. Jam 8 juga saya harus bersiap-siap berangkat kantor. Panjenengan juga pasti sudah harus beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat panjenengan yang sudah menemani saya live di pagi hari ini. Insya Allah yang ketinggalan saya upload di IGTV, saya upload juga di YouTube saya gitu ya. Semoga panjenengan semuanya sehat selalu. Di akhir seperti biasa kita berdoa. Ya Allah ya Rob, berkahilah kami semuanya, berikanlah ridho-Mu kepada kami semuanya, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Untuk kami semuanya masih punya hutang, lunaskan hutang-hutang kami. Untuk kami semuanya yang belum punya jodoh, pertemukan dengan jodoh yang terbaik dari sisi-Mu untuk kami. Untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sembuhkanlah. Hentikanlah wabah pandemi dari muka bumi-Mu ya Rob. Kami mohon padamu ya Rob. Untuk sahabat kami yang berdagang, berkahilah dagangan beliau, buatlah laris. Untuk sahabat kami yang bekerja di kantoran, berkahilah pekerjaan beliau. Jauhkan kami semuanya dari menyentuh riba, dari menyentuh yang haram. Cukupkanlah kami semuanya dari yang halal dari sisi-Mu. Berikanlah kenikmatan beribadah kepada kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.